Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lalu kemudian subtemanya Damang Dena marhite perayaan Natalon asa unang media kita di sandok perdalanan Mimolutta alanang tubuh si Balua ini. Perdalanan Mimolutta dalam konteks memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Damang Dena yang dikasih Tuhan terkait dengan tema dan subtema yang kita sedang kumpuli saat ini. Saya ingin menyampaikan dulu kepada Damang Dena secara kontekstual apa yang terjadi dalam peristiwa Lukas yang kedua ayat 10. Pada waktu itu para malaikat Tuhan datang menghampiri para gembala dalam bentuk sinar cahaya kemuliaan Allah. Saudara, wajar kalau para gembala itu ketakutan. Ya. Ada apa gerangan yang terjadi karena peristiwa yang seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang umur hidup mereka. Lalu saudaraku, malaikat itu berbicara, berkata-kata kepada para gembala seperti yang tertulis dalam tema kita ini. Unang Maria kamu, wajar tidak takut karena belum pernah seperti itu terjadi. Aibani kalas rohaku dan kona buat kamu. Kalau kita misalnya di posisi yang sama, kita pasti wajar, kita pikirkan dulu, ya, kita bawa lukisme sekarang. Ini antara antum mana nabuhado, oh nayo, kita dibilang kata yo, kan gitu, ya, pasti gitu. Kalau saya itu, pasti akan merasa gitu. Oh nayo malaikat satu, mana tidak dibilang, namun kan itu. Contoh misalnya ketika seseorang di antara anggota keluarga kita ada kesurupan. Oh, nayo, kata Tuhan, oh, mana? Atau di kemana-mana, kan gitu. Ya. Nah, tapi ini bukan suatu sumpah. Ini jelas tidak ada satu ya orang yang disurupi. Karena para gembala itu dalam keadaan sadar semua. Yang terjadi adalah saudaraku, langsung para malaikat dalam bentuk cahaya. Dan terdengar suara dari cahaya itu berbicara seperti yang kita baca tadi. Unang Maria kamu, ayu berdalas di rohaku dan unang buat kamu. Ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, juru selamat dunia. Itulah berita las di rohaku dami. Dua variabel, unang Maria, lalu kemudian itu variabel satu, variabel kedua, ya, beritalah seluruh mudah buat. Kalau kita implementasikan, kita aplikasikan, atau kita cocokkan kepada situasi kehidupan kita masa kini, yang namanya ketakutan tidak akan bisa pernah lepas dari hidup kita. Ada banyak faktor-faktor, ada banyak hal-hal yang membuat kita ketakutan. Salah satu contoh, ya, Onaro Parsanito di Majurusan. Onaro Parsanito ini sembuh di tangan dokter puskesmas. Selesai. Kalian mulu-mulu itu dalam daerah biru juga mereka kan datang pulsa berita
pertama yang membuat kita ketakutan. Contoh yang kedua, kematian. Terpisah dengan orang yang kita kasihi, terpisah dengan orang yang kita cintai, tentu membuat itu kita merasa ketakutan. Sudah dua contoh banyak hal-hal yang umum terjadi yang membuat kita manusia ketakutan. Belum lagi contoh yang ketiga adalah persoalan ekonomi. Al-Bubuhi yang 6 sampai drastis turun perekonomian kita masing-masing. Dan boleh meningkat di luar tetap bertahan. Walaupun ada contoh ada usaha, tumpuk usaha, hancur usaha, tentu ini juga membuat ketakutan. Yang tadinya itu sukacita yang luar biasa kita rasakan di 2024, harapan kita di 2025 mulai dan boleh meningkat, Pinomat bertahan. Amin. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kita hubungkan dengan berita Masnirowa nasihat Tuhan yang matubus dibalui. Ketika kita masuk dalam suasana Natal, amalina, kita ingat Tuhan kita dalam karya keselamatan yang diberikan kepada kita. Mulai dari kelahiran, sungguh sangat perjuangan yang sangat luar biasa. Lahir di kandang domba, semiskin-miskinnya pasangan suami istri, pasangan nikah yang sangat miskin, semiskin-miskinnya. Anggoda-bodo, menginamkan dong lebih bodoh. Pantus untuk anak pertama melahirkan di kandang domba, di kandang benang. Minimal orang tua itu puskes dibuat di rawat bidan. Minimal lahir di jauh. Saya alami itu. Anak saya yang nomor 1 saat saya susah dan miskin dan sangat menderita. Puasa terpaksa untuk pernah kami alami. Puasa terpaksa dalam perintisan pelayanan mendirikan gereja. Karena ada berita surgawi, kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya amal yang juga punya keturunan masing-masing. Amin. Pasti punya. Ada yang keturunannya mungkin ya buat anaknya. Ada yang berkeluarga sendiri, buat pembantu, buat permain, buat bela, kan gitu. Pasti ada keturunannya masing-masing. Yang lain mungkin juga buat pekerjaan gimana ini, atau buat anak belum ada pekerjaan, ya kan? Pasti punya pergumulan masing-masing. Ya. Dan di atas pergumulan itu, Natal memberi secerca harapan yang pasti kepada kita. Hidup yang kondisona mana? Kunang madian hamu, air baitalas di muhaku dan kunang buat Tuhanmu. Kita perayaan Natal, asa kunang bagi kita bisa lupa dalam kita ala tubuh si badua. Saya dan saudara adalah umat Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus. Melalui peristiwa Natal, kemudian kematian, kemudian kebangkitan, dan naik ke surga. Janji Tuhan dan amin buat saya dan saudara. Mari kita perayaan Natal dan Tuhan ini, mari kita dalam memberikan semakin semangat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita juga ciptakan kasih Tuhan yang tulus di dalam persaudaraan kita di umat ini. Sebab tanpa kasih dari Tuhan, kita pun bisa jadi kalau hanya berdasarkan mudah terbatas amal kita. Lain mahide pertanyaan opar spektua plus kasih rasa Tuhan ini, holong rasa Tuhan ini, hidup segala-galanya. Masa muhi dan tetap gumbu, masih pada duluan, masih bau lendengan. Mulut dia rumah kehaurangan yang kadongan, bah
Tutupi akar kekurangan ini. Soal kata Tuhan nama doa kasih menutupi banyak dosa. Ya. Kasih menutupi banyak dosa. Kasih siapa? Kasih Kristus. Kristus yang dalam hari ini kita rayakan sebuah kata. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.